Bismillahirrahmanirrahim. Khotufidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang masyhur sekali. Kalau kita datang di bulan Ramadan mesti ayat ini dibaca. Saya kira antum hafal. Kalau antum tak hafal berarti tidak pernah menemui bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat kalimat wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Panggilan wahai orang-orang yang beriman ini bukan panggilan biasa, tapi ini panggilan kejutan. Karena biasanya setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, boleh jadi Allah hendak memerintahkan sebuah perkara besar atau hendak melarang sebuah larangan besar. Dan inilah yang membedakan panggilan Mekah dengan panggilan Madinah. Kalau Nabi berdakwah di Mekah itu panggilannya ya ayyuhan nas. Di Quran kita sering mendapati ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, kan itu. Banyak di Quran itu kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalimat wahai manusia dalam Al-Quran biasanya panggilan ini digunakan di Mekah. Periode Makkiyah namanya. Kenapa? Karena di Mekah itu umumnya tidak menjelaskan tentang hukum-hukum ibadah, menjelaskan tentang hukum-hukum tauhid. Makanya panggilannya umum, manusia, masuk mukmin, masuk kafir di situ. Tetapi panggilan orang-orang yang berimannya khusus, namanya aman, orang yang beriman. Berarti orang kafir nggak masuk di situ. Makanya panggilan orang-orang yang beriman ini biasanya kalau tidak larangan perintah, dan biasanya umumnya perintah tentang ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat, salat ibadah. Kan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati mi yaumil jum'ah. Apabila dikumandangkan hari Jumat, salat juga kan, hukum-hukum kan, ibadah. Termasuk di sini juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini ada perintah puasa. Berarti panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu umumnya biasanya perintah soal ibadah, gitu ya. Atau hendak melarang sebuah dosa yang tidak boleh dilanggar oleh kaum muslimin. Di sini Allah mengatakan kalimat kutiba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan umpamanya dengan kalimat wajib, wajaba? Kenapa mesti kutiba? Atau kenapa tidak wujiba, diwajibkan? Sama-sama artinya, wujiba juga diartikan, kutiba juga diartikan diwajibkan. Jadi sama-sama secara arti sama. Ulama tafsir mengatakan bahasa kutiba kenapa digunakan untuk puasa dan tidak digunakan kepada syariat solat umpamanya kan. Kalau solat kan menggunakan wajib gitu ya, tidak kalimat kutiba. Karena biasanya ibadah yang dimulai dengan kalimat kutiba itu berat dilakukan. Seperti contohnya kutiba alikumul qital, diwajibkan kepada kalian perang. Perang itu berat, ya kan? Tidak semua orang bisa perang kan? Kalau tidak berani nggak bisa dia. Kalau orang pengecut itu berani di awal, dengar bom sudah takut pengen balik dia. Karena perlu keberanian. Lah puasa juga sama. Puasa itu ibadah yang berat. Karena perlu kesabaran masalahnya. Kalau sholat itu 5 menit rampung selesai. Tergantung ayat yang antum baca kan. Makin cepat atau makin pendek ayatnya makin cepat sholatnya kan. Antum baca 3 kul sebentar aja tuh, dibandingkan dengan lam yakunil gitu ya, itu yang an-naba itu agak lama tuh, apalagi Al-Baqarah ya. Sholat itu bisa disetting, waktunya itu bisa disetting, antum bisa dilamakan, bisa dicepatkan. Tapi puasa tidak bisa antum setting. Puasa itu sudah ada waktunya, ya terbit, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tidak bisa antum setting jam itu. Saya percepatlah jamnya gitu ya, biar cepat jam 6 gitu kan, atau dilobetkan atau dicepatkan jam, nggak bisa.
ya, karena sudah ditentukan waktunya, dan itu berat puasa itu karena banyak hal-hal yang harus dijauhi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, meninggalkan syahwat, macam-macam, ya kan. Makanya bahasa Quran menggunakan kalimat kutiba, menunjukkan beratnya ibadah puasa. Kemudian Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya bahwa puasa itu bukan ibadah kepada umat Islam saja. Sebelum umat Islam sudah diwajibkan puasa. Bahkan rukun Islam itu diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Sudah ada rukun Islam itu kepada sebelum Islam, baik syahadatnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua ada di umat-umat sebelum Islam, termasuk juga puasa. Cuman kan ada perbedaan tentu dari segi cara, ya. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwa perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Artinya kan mereka puasa, kita juga puasa, cuman bedanya dimakan sahur, gitu saja. Kita ada makan sahur, mereka tak ada makan sahur. Makanya nanti saya akan jelaskan tentang fadilah sahur itu yang luar biasa. Kenapa umat Islam itu sampai disyariatkan sahur? Salah satunya untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan kalimat takwa. Allah tidak mengatakan kenapa kalian puasa supaya kalian lapar, tidak. Supaya kalian haus, tidak juga. Supaya kalian merasakan orang-orang susah itu tidak makan, tidak minum, tidak juga. Tapi Allah akhiri dengan kalimat takwa, supaya kalian takwa. Takwa itu di mana? Takwa itu di hati. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Kemudian wa yushiru ila sadri, dia mengisyaratkan ke jantungnya. Disinilah takwa. Berarti dari sini bahwa puasa itu bukan hanya sekedar mempuasakan badan, tapi ada yang lebih daripada itu, puasa hati, ya. Karena kalimatnya takwa di sini, dan takwa itu di hati. Berarti puasa itu ada dua macam. Ada puasa hati, ada puasa badan. Dan puasa hati itu jauh lebih mulia dibandingkan puasa badan. Puasa hati itu jauh lebih mulia dibandingkan puasa badan, karena yang menentukan pahala dan tidaknya puasa badan itu adalah puasa hati. Makanya orang yang sedang berpuasa, kata Rasul, kemudian ada orang yang mengajak bertengkar, apa kata Rasul? Tinggalkan, katakan kepada dia, ini mru'un shaim, maaf saya puasa, ya kan? Supaya menjaga hatinya di sini, jangan dilayan gitu ya. Tapi titik sampai di sini, jangan dikasih koma, nanti habis buka. Jangan. Itu masalah itu ya. Di sini ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, kenapa puasa itu membuahkan takwa? Ini penting kita bahas ya. Ya, kenapa puasa itu bisa membuahkan takwa, itu kenapa? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, puasa itu adalah menghindarkan seseorang dari berbagai macam syahwat. Jadi orang yang berpuasa itu kan tidak makan. Kita tahu bahwa syahwat itu yang menguasai manusia, pertama urusan makan minum, kemudian tidur, kemudian mukhalatatun nas, ngobrol dengan orang gitu ya, berkawan dengan orang ya, kemudian syahwat kemaluan. Ini syahwat ya. Lah orang yang berpuasa itu jiwanya menguasai syahwat. Orang yang berpuasa itu jiwanya yang menguasai syahwat. Karena orang yang tidak berpuasa justru syahwatnya yang menguasai jiwa. Saya ulangi ya. Orang yang puasa, hakikatnya puasa itulah yang menguasai syahwatnya. Jiwa dia itu menguasai syahwatnya. Karena orang yang berpuasa kan tidak makan, tidak minum, berusaha dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makanya jiwanya menguasai syahwat. Tapi orang yang tidak puasa itu syahwat yang menguasai dia. Makanya maunya itu makan, minum. Kalau tidak puasa itu ya jalan sana sini gitu ya, tidur. Itu orang nggak puasa tuh. Tapi orang puasa tidak. Lah karena orang yang berpuasa itu jiwanya yang menguasai syahwat itulah, makanya kemudian lahirlah kalimat takwa.
Karena begini ikhwan, coba perhatikan orang yang berpuasa. Syahwat yang pertama dia bisa tinggalkan, makan, minum. Tidak mungkin orang yang berpuasa itu makan, minum. Kalau orang berpuasa makan, minum, nggak puasa lah kan itu ya. Ini yang kedua. Yang kedua, tidur. Orang yang lapar itu biasanya susah tidur. Orang yang lapar itu pasti susah tidur. Makanya banyak orang yang beralasan kenapa dia harus makan malam itu supaya bisa tidur. Aduh, badan saya gemuk ini, kenapa? Tidak bisa saya kalau nggak makan malam itu, tidak bisa tidur. Kan ada istilah seperti itu ya. Artinya orang lapar itu pasti susah tidur. Cuman aneh kalau kalau orang puasa kok tidur terus, ini aneh ya. Biasanya kan orang lapar itu kan susah tidur gitu ya. Tapi ada orang yang lapar kok tidur terus gitu. Ya tak tahu saya, nggak paham ya kan. Nah, kemudian juga mukhalathatun nas, bergaul dengan manusia. Orang puasa kan malas bergaul manusia, apalagi siang-siang diajak main. Ayo kita keluar panas-panas gitu kan, nggak akan mau. Orang yang berpuasa itu cari yang teduh biasanya. Apalagi pas terik matahari ya, lain kalau pas teduh kayak gini. Tapi kalau pas panas-panas terik matahari, nggak ada orang yang mau keluar jalan-jalan tuh, kecuali kalau udah sore-sore ngabuburit tuh kan, lain cerita kan. Tapi kalau siang-siang mana mau? Artinya orang yang berpuasa itu sedikit jalan-jalan dia dengan kawan-kawannya itu. Termasuk juga orang yang berpuasa, syahwat seksnya juga menurun, sehingga betul-betul hawa nafsunya itu dikuasai. Karena begini ikhwan, musuh manusia itu di bulan Ramadan itu semua bisa dikalahkan di bulan Ramadan. Pertama musuh manusia apa? Syahwat. Yang kedua syubhat ya. Dari mana timbulnya syahwat? Dari hawa nafsu. Dari mana timbulnya syubhat? Dari setan. Dua-duanya bisa dikalahkan di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Kalau dengan hawa nafsu jelas tadi dengan cara puasa kan. Puasa kita bisa mengalahkan hawa nafsu, karena orang yang berpuasa itu jiwanya mengalahkan nafsunya. Karena dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks dan begitu seterusnya. Ya. Adapun syaitan di bulan Ramadan diikat. Nabi SAW yang mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, kata Rasul, maka dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, diikat pula setan. Jadi geraknya setan itu sudah tidak leluasa di bulan Ramadan. Ditambah-tambah malamnya kita tarawih, dan sholat tarawih itu dibacakan Quran di situ. Waktunya kita harusnya tidur, tahu-tahu sholat. Mau tidak mau kita sholat, ya kan? Dan di situ setelah tarawih kita juga tadarus kadang-kadang. Dan salah satu fungsi Al-Quran itu apa? Bisa mengusir setan. Makanya Rasul mengatakan siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya bisa menghindarkan setan kan? Lari setan dari rumah kita. Jadi kalau seandainya siang dengan puasa kita bisa mengalahkan syahwat, kalau di malam hari dengan qiyamul lail dan qiraatul Quran kita bisa mengalahkan syaitan. Makanya musuh di bulan Ramadan itu dua-duanya bisa dikalahkan. Disitulah kenapa puasa itu melahirkan takwa. Ditambah-tambah kita tahu bahwa puasa itu terkandung 3 kesabaran. Puasa itu terkandung 3 kesabaran. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Tiga-tiganya ada di puasa. Ya. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ya harus sabar puasa. Allah yang perintahkan puasa, ya sabarlah mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Kita sabar untuk melaksanakan puasa, jangan sampai dibatalkan. Kemudian yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Karena orang yang berpuasa tadi, dia tidak akan maksiat dengan Allah. Ketika Allah mengatakan jangan makan, dia tidak akan makan. Jangan minum, tidak akan minum. Jangan melakukan hubungan, tidak akan melakukan hubungan. Apalagi kemudian puasa sendiri kata Rasulullah sebagai junnah, benteng dia dengan neraka. Artinya orang yang berpuasa itu tidak mungkin maksiat. Tidak mungkin maksiat orang yang berpuasa. Dari sini ada kesabaran ketika menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rasa lapar, rasa haus yang kita rasakan di bulan Ramadan itu bagian qada dan qadar Allah. Itu sudah takdir, orang nggak makan ya lapar. Takdirnya kan begitu. Kalau orang nggak minum ya haus, itu sudah takdirnya seperti itu. Ya. Makanya harus sabar dengan takdir Allah itu.
Makanya di sini kita katakan bahwa sedemikian indahnya puasa karena terkumpul kesabaran di dalamnya. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, sabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama ketika mentafsirkan ayat wasta'inu bis sabri was shalah, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Sebagian ulama mengatakan maksud sabar di sini artinya puasa. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa gitu maksudnya, dan dengan salat. Ya. Kenapa ditafsirkan as-sabri di sini puasa? Karena puasa itu melahirkan sabar dan salat itu melahirkan syukur. Dan dua sifat ini yang paling banyak orang memasukkan ke surga, sabar dan syukur. Bahkan dua sifat inilah yang menjadi penyebab kebahagiaan manusia, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam muqaddimah kitab Qawaidul Arba. Di antara tiga kunci kebahagiaan: apabila ditimpa musibah, sabar; apabila dikasih nikmat, syukur; apabila berdosa, dia istighfar. Jadi dua kunci kebahagiaan, salah satunya sabar dan syukur. Sabar terlahir dari puasa dan syukur terlahir dari solat. Makanya ketika Nabi SAW solat malam, kemudian kakinya sampai pecah-pecah tuh, Aisyah kan bertanya, sudahlah Rasul, cukupkan saja yang wajib-wajib, katanya kan. Tidak usahlah kemudian, kau ini sudah sepuh, sudah tua, lihat kakimu pecah-pecah gitu ya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha itu pengen Rasul memperbanyak istirahat karena sudah tua. Maka Rasul SAW mengatakan di hadapan Aisyah ummul mukminin, afala akunu abdan syakura. Hei Aisyah, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari sini kita tahu solat malam melahirkan syukur, karena Rasul yang mengatakan seperti itu. Ya. Adapun puasa melahirkan sabar, karena tadi saya katakan dalam puasa itu terkandung tiga kesabaran tadi. Ya, sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar dengan takdir Allah dan qadanya. Makanya puasa terlahirlah kalimat sabar. Dan dari sini kita tahu bahwa puasa adalah ibadah satu-satunya seorang hamba imtithalu awamirillah. Paling cepat seorang hamba melaksanakan perintah Allah itu hanya ada di puasa.